Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali di dalam ibadah online malam hari ini, dalam ibadah rumah tangga Rabu 16 September 2020. Salam damai dari Tuhan kita Yesus Kristus dan salam sehat untuk kita semua. Malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita siapkan bacaan Alkitab ini yang akan kita baca, yang terambil dari kitab Amsal pasal 9 ayatnya yang 10 sampai 18. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan ini, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus dalam pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali ke hadirat-Mu dan mengucap syukur atas pemeliharaan di sepanjang hidup kami. Terkhusus hari ini dari pagi hingga malam ini, Tuhan memelihara sehingga kami boleh berkumpul dalam persekutuan yang indah bersama-Mu dalam keadaan yang terbaik. Malam ini Alkitab kami telah terbuka Bapa. Kami telah sedia untuk membaca kebenaran. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti, lebih melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah ya Kristus Tuhan kami Yesus, kami siap mendengar sabda. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita malam hari ini yang terambil dari Amsal 9 ayat 10 sampai 18 akan saya bacakan untuk kita semua pada malam hari ini. Yang menyatakan demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh membaca, merenungkan, terlebih mau melakukan firman ini di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Amsal pasal 9 ayat 1 sampai 18 dibagi menjadi dua. Bacaan. Yang pertama, Amsal 9 ayat 1 sampai 9 diberi judul Undangan Hikmat. Sedangkan Amsal 9 ayat 10 sampai 18 bacaan kita malam hari ini diberi judul Undangan Kebodohan. Pengalaman hidup menjadi seorang bebal, menjadi seorang yang jauh dari kehendak Tuhan, pernah saya alami dalam hidup saya. Hal-hal seperti mabuk-mabukan, perjudian, pesta pora, perkelahian, hal-hal bebal lainnya yang tidak menyenangkan pernah saya alami, bahkan saya lakukan di dalam kehidupan saya sebelumnya. Ajakan dari teman-teman untuk melakukan hal-hal yang bodoh merupakan suatu undangan bebal, undangan kebodohan bagi saya. Saya respon itu dan saya ikuti dan saya lakukan di dalam kehidupan saya. Hikmat yang dari Tuhan saya abaikan. Saya hidup jauh dari kehendak Tuhan. Kesenangan duniawi sesaat yang merusak masa depan kehidupan merupakan hal-hal yang terus saja saya lakukan di dalam kehidupan saya pada masa itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup bebal, hidup jauh dari kehendak Tuhan merupakan kenikmatan
tetapi sifatnya sementara. Ada suatu hal yang membuat kita kadang merasa bahagia, rasa senang, tetapi ada kalanya kita merasa bahwa tujuan hidup kita sebenarnya bukanlah semacam itu. Kita menginginkan hidup tidak hanya di dunia, tetapi kita menginginkan hidup kekal di surga. Sehingga apa yang menjadi kelakuan orang-orang bebal, orang-orang yang jauh dari kehendak Tuhan, adalah suatu kebodohan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ini merupakan pengalaman masa lalu saya yang saya bagikan untuk kita. Bukan berarti saya mau pamer, bukan berarti saya mau mengatakan kepada saudara-saudara bahwa saya pernah juga nakal, tetapi ini merupakan bagian dari tuntutan untuk saya menyampaikan bahwa memang hidup jauh dari kehendak Tuhan atau hidup bebal sungguh adalah kesia-siaan. Pertanyaannya sekarang, apakah saya sudah termasuk orang yang hidup berhikmat? Jawabannya belum. Saya masih jauh dari yang namanya hidup berhikmat, hidup seturut kehendak Tuhan. Saya belajar, hingga hari ini pun saya masih belajar bagaimana untuk mendapatkan hikmat yang sesungguhnya dari Allah, untuk hidup benar seturut kehendak Tuhan. Untuk itu malam ini jemaat Tuhan yang dikasihi, Amsal memberikan kita suatu pembelajaran tentang hikmat yang sesungguhnya. Apa itu hikmat? Hikmat adalah pengetahuan. Jadi permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Setiap orang memiliki hati takut akan Tuhan, otomatis dia akan mendapatkan hikmat. Jadi kunci untuk memiliki atau mendapatkan hikmat adalah ketaatan. Ketaatan kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Sehingga otomatis dengan kasih karunia-Nya Tuhan mengaruniakan hikmat kepada kita yang hidupnya takut akan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Amsal Salomo ini di ayatnya 10-18 ingin memperlihatkan kepada kita tentang suatu kebodohan. Orang-orang yang hidup bebal, hidup dalam undangan-undangan kebodohan, yang melakukan suatu hal yang jauh dari kehendak Tuhan. Mereka tidak hanya melakukan untuk dirinya sendiri, tetapi menuntut orang lain untuk hidup seturut kehendak mereka, hidup dalam kedagingan, hidup dalam dunia yang bersifat sementara, hidup yang menuntun kepada maut. Hikmat Salomo perlu kita miliki, atau hikmat dari Allah perlu kita miliki untuk kita boleh dapat melihat yang mana undangan yang berhikmat dan yang mana undangan yang berasal dari menuju kepada kebodohan. Kaum bapak, ibu, dan rekan-rekan pemuda serta adik-adik dan jemaat semua, ada beberapa pandangan orang di dunia ini yang berbeda-beda. Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa orang yang memiliki hikmat adalah orang yang memiliki gelar tinggi atau titel tinggi, yang telah menyelesaikan pendidikan tingkat tinggi. Apalagi mereka yang lulus dari luar negeri. Orang yang berpendidikan tinggi, orang yang lulusan dari luar negeri, yang berilmu tinggi, mempunyai keahlian yang luar biasa, belum tentu memiliki hikmat. Yang ia miliki adalah pengetahuan dan keahlian. Sedangkan Alkitab menegaskan bahwa hikmat itu sendiri hanya dapat diperoleh apabila kita takut akan Tuhan. Jadi yang seperti saya katakan tadi, bahwa kunci untuk memperoleh hikmat adalah ketaatan dalam melakukan perintah-perintah Tuhan. Di dalam Amsal 13 ayat 3-14 dikatakan bahwa berbahagialah
orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Hasilnya melebihi emas dan keuntungannya melebihi perak. Sebagai orang percaya, di dalam diri kita ada Roh Kudus. Sebagai orang beriman, kita telah dicurahkan Roh Kudus. Roh Kudus dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan kita akan semua yang telah Allah katakan kepada kita. Namun sayang, seringkali kita hanya mengingini hikmat dari Allah saja. Kita hanya mengingini hikmat dari Tuhan saja. Tetapi kita enggan, kita tidak mau untuk melakukan kehendak-Nya. Hidup jauh dari ketaatan, hidup jauh dari kehendak Tuhan. Sehingga Roh Kudus yang sebenarnya ada di dalam diri kita sebagai orang beriman dan percaya, dia undur dari diri kita. Padahal Roh Kuduslah yang memberikan hikmat. Jadi kalau untuk mendapatkan sebuah hikmat, maka kita harus melakukan kehendak Tuhan. Sehingga Roh Kudus itu otomatis akan tercurah ke dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya bukan mau mengatakan bahwa kita tidak boleh sekolah tinggi-tinggi, tidak boleh belajar, tetapi menggunakan akal pikiran kita tidak akan bisa menyelesaikan setiap masalah. Tetapi yang utama di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah kita harus selalu mengandalkan hikmat dari Tuhan. Jangan hanya membanggakan kepandaian dan keahlian kita saja. Sebab semua yang di luar dari Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sekalipun kita pandai, sekalipun kita tinggi gelar kita, sekalipun kita tamatan dari luar negeri, kalau kita tidak mempunyai hikmat dari Allah, hidup jauh dari kehendak Tuhan, tidak ada ketaatan, maka semuanya sia-sia. Kita tidak dapat berbuat apa-apa sebagai orang yang beriman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa lihat seorang Daud. Daud dalam keluarganya dia dianggap rendah, bahkan dia diremehkan. Ia pun hanya dipekerjakan sebagai gembala domba. Daud mengakui bahwa dia dungu dan tidak mengerti apa-apa. Dia seperti hewan yang di dekat Allah, pembaringan. Dengan nasihat Allah, Allah menuntun Daud. Dan kemudian Allah mengangkat Daud dalam kemuliaan. Beda dengan kakak-kakaknya yang dinilai lebih pandai, lebih pintar, berpotensi, sehingga dijadikan serdadu tentara Israel pada masa itu dengan postur-postur yang ideal dari segi pandang manusia. Sedangkan Daud yang adalah orang kerdil, pendek, tidak punya pengetahuan, tidak mempunyai potensi apa-apa, jadi abaikan dan diremehkan. Tetapi sebenarnya Daud mempunyai nilai lebih yang senantiasa dia tunjukkan, yaitu hidup takut akan Tuhan, hidup akrab dengan Tuhan, hidup karib dengan Tuhan, sehingga kuasa Roh Kudus otomatis turun ke dalam dirinya. Kuasa Roh Kudus yang dahsyat bekerja dalam diri Daud, menjadikannya pribadi yang luar biasa dan istimewa. Alhasil, seorang Goliat
yang sangat diketakuti oleh seluruh orang Israel pada masa itu. Bertekuk lutut di bawah kaki Daud, seorang gembala domba. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Karena dia berhikmat kepada Allah, sehingga dia istimewa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hikmat sangat perlu kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Hikmatlah yang menuntun kita untuk dapat membedakan mana undangan-undangan yang bijaksana dan mana undangan-undangan kebodohan yang dapat menjerumuskan kita kepada maut, bahkan kematian kekal. Untuk itu, Amsal malam hari ini ingin mengingatkan kita bahwa hikmat yang dari Allah perlu kita kejar untuk menjadi pegangan bagi kita melangkah di dalam kehidupan ini. Karena kita tidak tahu di luar sana banyak sekali orang-orang pencemooh, orang-orang bebal yang bisa saja tanpa hikmat kita miliki, maka kita dapat terjerumus masuk di dalam undangan kebodohan. Alhasil kita akan binasa. Untuk itu mari jemaat Tuhan pegang teguh firman Tuhan ini, bahwa hikmat benar-benar kita butuhkan sebagai orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Apabila hikmat benar-benar kita dapatkan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita, kita akan disebut sebagai orang yang berbahagia. Kiranya Tuhan memberkati firman. Amin.